Ya, nama saya Seda Anugrah, NPM 2009-2501-120. Kali ini saya akan membahas tentang hardware komputer. Pengenalan perangkat keras atau hardware pada sistem komputer. Pengertian hardware atau perangkat keras merupakan salah satu elemen dari sistem komputer, sebuah alat yang bisa dilihat dan diraba oleh manusia secara langsung, yang mendukung proses komputerisasi. Spesifikasi standar sistem unit komputer: prosesor Intel atau AMD, memori, RAM, mainboard, motherboard, VGA onboard, NVIDIA atau Radeon, hard disk, floppy disk, optical drive, case and power supply, monitor, keyboard, mouse. Perangkat keras utama: prosesor berfungsi memproses semua data dan perintah. Memori, media penyimpanan data sementara yang paling dekat dengan prosesor. Hard disk, media penyimpanan data atau instalasi software dan driver. Mainboard, media yang berfungsi menyatukan atau menghubungkan seluruh perangkat keras pada sistem unit komputer. VGA berfungsi untuk menampilkan hasil pengelolaan atau proses data atau perintah ke monitor atau LCD. Perangkat keras pendukung: optical drive, contohnya CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW, DVD-RW. Floppy disk berfungsi untuk membaca data pada disket. LAN card berfungsi sebagai port koneksi ke jaringan lokal. Sound card berfungsi memproses suara. Power supply sumber daya listrik bagi seluruh komponen dan perangkat keras komputer. Prosesor, inilah macam-macam prosesor: Intel Pentium 1 sampai 4, hingga Celeron, Core 2 hingga yang sekarang quad core. AMD, Duron, Athlon, XP, Barton, Sempron, M2. Ini adalah Revolution prosesor. Mulai dari KO2, Athlon, Duron, Opteron, K5, K6T, Barton. Memori, EDORAM atau Extended Data Output Random Access Memory. SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. DDR SDRAM, Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory. DDR SDRAM 2. Ya, di sini lihat ROM, tipe ROM, Max ROM, cara penulisan poligrafi, data dapat dihapus tidak, jenis BIOS, ROM BIOS. Programmable ROM atau PROM disingkat. PROM writer tidak, ROM BIOS. Erasable PROM, PROM writer ya, dengan menggunakan EPROM rewriter atau menyinarinya dengan sinar ultraviolet tepat pada lubang kuarsa bening. Jenis BIOS, ROM BIOS. Tipe ROM electrically EPROM. Cara penulisan EEPROM, EPROM atau PROM writer. Ya, dengan menggunakan EEPROM writer atau secara langsung secara elektrik dan dari papan sirkuit dengan menggunakan perangkat lunak EPROM programmer. Jenis BIOS, ROM BIOS. Flash ROM. Cara penulisan EEPROM writer. Dapat dihapus ya, dengan menggunakan EEPROM writer atau langsung secara elektrik dari papan sirkuit dengan menggunakan perangkat lunak Flash BIOS programmer. Jenis BIOS, Flash BIOS. Inilah contoh memori. Mainboard, komponen di dalam mainboard. Slot PCI, Peripheral Component Interconnect (EGP). Accelerated Graphic Port, PCX. Slot Memory, IDE Integrated Development Environment atau Parallel ATA or PATA. SATA atau Serial Advanced Technology Attachment. BIOS, perlengkapan standar mainboard, LAN card, sound card, USB Universal Serial Bus. Nah, inilah contoh dari mainboard. Sekarang VGA atau Video Graphic Adapter dibagi menjadi NVIDIA atau Radeon. Banyak jenis chipset dan kecepatannya. Memori semakin besar dan cepat, nanosecond kecil akan lebih bagus. Tujuan pemakaian untuk grafis atau untuk game. Ini adalah contoh VGA. Hard disk, interface IDE, interface SCSI, interface SATA 1, interface SATA 2, internal atau eksternal untuk menggunakan PC atau laptop. Nah, ini adalah contoh dari hard disk. Floppy disk. Floppy disk dibagi menjadi dua, floppy 5.25, floppy 1.4, dan inilah gambarnya. Optical drive.
Ya, optical drive jenis-jenisnya ada CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD combo, DVD-RW. Ya, ini adalah contoh dari optical drive. Case dan power supply. Case standar inilah bentuknya seperti di gambar. Case dan modifikasi. Power supply standar dan power supply power supply high end. Terdapat pada gambar yang sebelah kanan. Ini adalah contoh gambar power supply. Monitor dibagi menjadi dua jenis, monitor CRT dan LCD. Aksesoris dan pendukung: keyboard, mouse, printer, scanner, flash disk, infrared, bluetooth, wifi, USB card, dan lain-lain. Komponen hardware: input, proses, kontrol, penyimpanan atau storage, output. Komponen utama: Central Processing Unit atau disingkat CPU, media penyimpanan. 1. Central Process Unit merupakan pusat pemrosesan pada suatu sistem mikrokomputer. Ini adalah penjelasannya. Control input unit, kendali perangkat keras seperti printer, monitor, scanner. Komponen pada CPU: microprosesor, memori utama, RAM plus ROM, input output controller dan konektor, chipset, slot ekspansi, adapter. Komponen pada CPU: continue adapter, perangkat tambahan untuk menangani berbagai macam fungsi pada suatu sistem CPU. Komponen pada CPU lanjutan: memori utama, perangkat yang berfungsi membantu prosesor untuk menampung data agar selalu siap untuk dapat diakses oleh prosesor. RAM, memori bertipe volatil, yaitu data akan hilang kalau komputer dimatikan. Dapat ditulisi dan dibaca. Fungsi utamanya adalah sebagai penyimpanan sementara data dan program saat komputer digunakan. ROM, memori bertipe non-volatil, yaitu data tidak akan hilang kalau komputer dimatikan, hanya dapat dibaca. Fungsi utamanya adalah sebagai penyimpanan program yang dibutuhkan untuk pengendalian fungsi-fungsi dasar komputer. 2. Media penyimpanan, merupakan memori pembantu, sering disebut secondary storage, digunakan untuk menyimpan program atau data yang tidak aktif, yaitu program atau data yang belum atau tidak dijalankan dalam suatu waktu proses di CPU dan memori utama. Teknologi magnetik, floppy disk, hard disk, tape backup. Teknologi optik, CD-ROM. Teknologi magnetik, floppy disk, kapasitas cuma 1,44 MB. Teknologi magnetik, contohnya ada hard disk tipe ID SCI, kapasitasnya beragam mulai dari 320, 540, 850 MB, 1,2, 4,3, 6,4 GB, 10, 20, 40, 80 GB dan seterusnya. Teknologi optik, CD-ROM, kecepatan CD-ROM drive satu kali pembacaan sama dengan 150 KB per detik. Kalau CD-ROM drive berkecepatan maksimal 52 kali, berarti 7.800 KB per detik. Komponen pendukung, peralatan input, peralatan output. Peralatan input ini contohnya ada mouse, keyboard, scanner, joystick. Peralatan output ada laser, jet, speaker, monitor. Ya, sekianlah penjelasan singkat tentang hardware komputer dari saya. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih.